I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang tantangan dalam pasar global, strategi keunggulan bersaing dan analisis SWOT. Yang pertama, menjelajahi peluang dan tantangan bisnis di pasar global. Dalam era globalisasi saat ini, peluang bisnis di pasar global semakin terbuka lebar. Bagi bisnis yang ingin tumbuh dan berkembang, memasuki pasar global dapat menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pangsa pasar dan keuntungan. Namun, peluang tersebut juga diikuti dengan tantangan yang tak kalah besarnya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memulai ekspansi bisnis ke pasar global. Yang pertama, penetapan tujuan bisnis yang jelas. Sebelum memasuki pasar global, bisnis harus menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Hal ini penting untuk menghindari terjebak pada pasar yang salah dan membuang-buang waktu, energi, dan sumber daya yang tak terbatas. Tujuan yang jelas dan spesifik akan membantu bisnis memfokuskan usaha pada pasar yang sesuai dengan tujuan bisnis dan memaksimalkan peluang sukses di pasar global. 2. Analisis pasar global. Sebelum memasuki pasar global, bisnis harus melakukan analisis pasar global terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari karakteristik pasar global, mengidentifikasi potensi pelanggan dan pesaing, serta memahami peraturan dan hambatan perdagangan di pasar global yang dituju. Analisis pasar global akan membantu bisnis mengambil keputusan yang tepat dalam memilih pasar yang cocok dan menghindari resiko kerugian. 3. Memilih strategi pemasaran yang tepat. Setelah menetapkan tujuan bisnis dan melakukan analisis pasar global, bisnis harus memilih strategi pemasaran yang tepat. Hal ini meliputi pemilihan bahasa dan budaya yang cocok dengan pasar yang dituju, menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan pasar, serta memilih media pemasaran yang efektif di pasar global. 4. Menjaga kualitas produk dan layanan. Untuk memenangkan persaingan di pasar global, bisnis harus menjaga kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Hal ini penting untuk membangun reputasi yang baik dan mempertahankan pelanggan. Bisnis harus memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan memenuhi standar kualitas di pasar global dan mampu bersaing dengan produk dan layanan yang ditawarkan oleh pesaing. 5. Mengatasi tantangan di pasar global. Selain peluang, pasar global juga diikuti dengan tantangan yang tak kalah besarnya. Tantangan tersebut meliputi perbedaan bahasa dan budaya, perbedaan peraturan dan hukum, serta fluktuasi nilai tukar mata uang. Bisnis harus mampu mengatasi tantangan tersebut dengan cara mempelajari bahasa dan budaya yang berbeda, memahami peraturan dan hukum di pasar global yang dituju, serta mengelola risiko fluktuasi nilai tukar mata uang. Selanjutnya, B. Strategi keunggulan bersaing. Terjadinya bisnis internasional disebabkan oleh: pertama, keunggulan absolut. Negara dapat memproduksi produk atau jasa dengan harga yang jauh lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan negara lain. 2. Keunggulan komparatif. Negara dapat memproduksi produk atau jasa lebih efisien atau lebih baik daripada produk atau jasa lainnya. 3. Keunggulan bersaing nasional. Kombinasi faktor tenaga kerja, modal, kewirausahaan, sumber daya fisik, SDI, kondisi permintaan, industri terkait dan pendukung, strategi, struktur, dan persaingan.
Selanjutnya C. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weaknesses, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT: strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Menurut Daniel Stark dan Ingle Hovland, analisis SWOT adalah instrumen perencanaan strategis yang klasik dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan, serta kesempatan eksternal dan ancaman. Instrumen ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini menolong para perencana apa yang bisa dicapai dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka. Faktor-faktor analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari 4 faktor, yaitu strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Manfaat analisis SWOT. Secara umum, analisis SWOT dipakai untuk yang pertama, menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi. 2. Menganalisis kondisi internal lembaga dan lingkungan eksternal lembaga. 3. Menganalisis kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal perusahaan. 4. Mengetahui sejauh mana diri kita di dalam lingkungan kita. 5. Mengetahui posisi sebuah lembaga di antara lembaga-lembaga lain. 6. Mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya di hadapan dengan para persaingannya. Itulah tadi penjelasan tentang tantangan di dalam pasar global, strategi keunggulan bersaing, dan analisis SWOT. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Make it clap. I got 3 old thoughts, new